Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia dengan NIM 2286230020, mahasiswa semester 5, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian dengan judul Analisis Etika Komunikasi Publik dalam Ucapan Kontroversial Pejabat Pemerintah di Media Sosial. Dengan segala rasa syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, rezeki, dan hidayahnya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai junjungan umat manusia yang telah menginspirasi sehingga kami dapat menyelesaikan proyek Citizen ini dengan judul Analisis Etika Komunikasi Publik dalam Ucapan Kontroversial Pejabat Pemerintah di Media Sosial. Tak lupa kepada orang tua kami yang telah memberikan dukungan dengan tulus untuk menyelesaikan studi, dan tak lupa kepada Ibu Ria Erika dan Bapak Febri Alwan Barudin yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. Media sosial kini menjadi ruang utama bagi pejabat pemerintah dalam menyampaikan informasi, membangun citra, serta menjalin kedekatan dengan masyarakat. Namun, perubahan ini bukan hanya membawa peluang, tetapi juga risiko komunikasi. Dalam konteks komunikasi politik modern, ucapan atau tindakan pejabat publik di ruang digital seringkali memicu kontroversi akibat pelanggaran norma kesopanan dan etika publik. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dari penelitian ini. Yang pertama, etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial belum diterapkan secara konsisten. Yang kedua, masyarakat belum sepenuhnya memahami antara kebebasan berekspresi dan komunikasi publik. Dan yang ketiga, belum dilakukan analisis mendalam mengenai implikasi ucapan kontroversial pejabat publik terhadap kepercayaan publik. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu apa bentuk pelanggaran dari etika komunikasi yang muncul dalam ucapan kontroversial pejabat pemerintah di media sosial. Yang kedua yaitu bagaimana persepsi masyarakat Kota Serang terhadap etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial. Yang terakhir yaitu bagaimana implikasi ucapan kontroversial pejabat pemerintah terhadap kepercayaan publik di Kota Serang. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap etika komunikasi pejabat pemerintah di media sosial. Ketiga yaitu untuk menjelaskan implikasi ucapan kontroversial pejabat pemerintah terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Pada penelitian ini yaitu ada dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis pada penelitian ini. Menurut Sari, tahun 2020, secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adat yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia, atau juga dapat dimaknai sebagai karakter seseorang, yakni keseluruhan dari sikap dan perbuatan. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau perasaan agar bisa dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu kontroversial. Kontroversial merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan perdebatan, perbedaan pendapat, serta perhatian luas dari masyarakat. Dan biasanya kontroversial ini sering dianggap sebagai suatu hal yang bersifat negatif. Selanjutnya yaitu pengertian dari pejabat pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik tahun 2010. Menjelaskan bahwa pejabat publik adalah orang yang ditunjuk atau diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan pada badan tertentu. Selanjutnya yaitu media sosial. Menurut Turnik dan Siahaan tahun 2021, media sosial adalah sarana berbasis daring yang digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar individu. Hal ini memungkinkan manusia berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada penyajian data dalam bentuk narasi, pemahaman mendalam tentang konteks sosial, dan makna dari pengalaman yang dialami oleh
para informan penelitian. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu. Tempat yang menjadi objek daripada penelitian ini adalah Kota Serang, Provinsi Banten. Kota Serang dipilih karena Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten, sekaligus tempat aktivitas antara pemerintah daerah yang menjadi ruang langsung antara pemerintah dan masyarakat. Waktu dari penelitian ini yaitu kelompok kami memulai dari penyusunan proposal ini dimulai dari pada bulan Oktober sampai dengan bulan November. Selanjutnya yaitu sumber data. Kelompok kami menggunakan 2 sumber data, yaitu yang pertama dari data primer dan yang kedua dari data sekunder. Data primer yaitu data yang kami peroleh langsung dari para informan, dan data sekunder yaitu data yang kami peroleh secara tidak langsung atau dari hasil literatur. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini bersifat tentatif sesuai dengan perkembangan zaman dan penelitian. Fokus penelitian pada pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan 3 tahapan. Yang pertama dengan menggunakan interview, yang kedua observasi, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pemaparan proposal pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.